Bisnis menurut coba opini Kak Daniel tuh bisnis itu apa sih sebenarnya? Bisnis itu Untuk Kak Daniel, sebenarnya, opini ya? Sesuatu ya, apa yang kita kerjakan dengan sistem Iya. untuk memperoleh keuntungan. Pasti untuk memperoleh keuntungan ya. Halo, balik lagi di podcast Ngibeng. Udah lama banget nih, dari kemarin kita udah nunggu-nunggu banget sebenarnya ya buat ngelanjutin episode, tapi karena memang kru dan teman-teman kita nih banyak banget yang udah di semester tinggi, semester 7, ada yang baru lulus Sibuk-sibuk juga. kuliah ya, Iya, kuliah. lagi sibuk kuliahnya banget, Parah sih. parah banget, ngaco. Jadi akhirnya pada waktu inilah kita bisa untuk melanjutkan, Disempetin lah sebenarnya untuk melanjutin episode kali ini. Jadi kita hari ini kedatangan tamu yang amat teramat spesial ya. Dari salah satu pencetus kafe yang amat teramat hebat, paling beda tema paling Arab. Karena di Palembang belum ada Bener. tema-tema Arab yang begitu banyak kan. Salah satunya di kota Palembang ini yang pencetus awal-awal lah di Iwan ini memang yang the best lah kamu. nggak ada. Mungkin kalau di Jakarta udah banyak lah. Jakarta Tempat banyak, gua- daerah tempat Condet gua udah banyak, udah belamburan, nggak kehitung lagi kan. Karena Iya. apalagi di daerah Pasar Kuto kan memang terkenal komunitas Arabnya Bener. kan. Tambah lagi ada kafe Arab di sini yang tambah sisa makin menunjukkan bahwa kelasnya memang Arab banget ya. Bener banget. Cocok banget ya. Ditambah lagi ini owner kita ini muka-muka kayak Sultan Dubai ini udah. Oke, menarik banget. Siapa sih sebenarnya? Oke, mari kita langsung suruh bicara. Mas Daniel. Dengan Mas Daniel Apa Syahab. kabar? Mas Daniel, oke. Syahab itu. Jadi Apa kabar, sebelum Kak Daniel? perkenalkan dulu ya. Boleh, Perkenalkan silakan. dulu, nama saya Ahmad Daniel Rifki. Mhm. Saya alumni Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, angkatan 2014. 2014. Teknik kimia. Iya, teknik Oke, Dari menarik. teknik kimia coffee shop. Oke, terus lanjut silakan, agak aneh. Iya. Jadi mungkin itu aja kali ya. Mungkin itu ya. Oke, menarik banget dari teknik kimia tuh ya. Iya. Kan bukan maksudnya biasanya orang yang buka coffee shop itu kan backgroundnya kan manajemen atau lain sebagainya kan bisnis. Ini teknik kimia bisa ke coffee shop nih. Dan juga sempat riset juga Mas Daniel ini sempat kerja di perusahaan Jepang, teman-teman. Iya, Sempat iya. kerja di perusahaan Jepang dan nggak tahu ceritanya banting setir, bukan banting setir lagi, putar balik ini bang, putar balik ke 180 coffee shop. derajat tuh, jauh banget. 180 derajat, 2 kali lipat malah. Iya. Jadi gimana Jadi ceritanya? Bin? sebelumnya ini kalau teknik kimia itu harus teman-teman ketahui bahwa teknik kimia ini bukan belajar tentang kimia saja, tapi skripsinya itu tentang plan design. Oh. Jadi plan design itu mendesain pabrik, Oke. mulai dari bahan baku, jumlah karyawan, Hmm. dan semua lini bisnisnya itu di dalam plan design. Maksudnya dari hitung-hitungan ekonominya juga dari situ. Oh gitu. Ya udah sempat nyenggol masalah keuangan ya Iya, dari situ nih. tentang BEP segala macam Iya. itu kalau di skripsi teknik kimia ada semua. Kan yang di perusahaan Jepang itu memang melamar di situ sempat Iya. kerja atau magang nggak Bang? Sebenarnya kalau mau cerita sih awal-awal ya, Iya. awal-awal setelah lulus kuliah itu kerja di perusahaan IT. Oh. Malah tidak nyambung kan? Iya, jauh. Nih dari Apa posisi apa nih di bidang IT ini Di bagian bidang apa? IT menjadi project manager. Di project manager. Oke. Iya. Jadi dari project manager itu kan beda tuh. Mhm. Maksudnya beda jurusan kan? Iya. Dari Iya. IT ke dari teknik kimia ke IT itu beda jurusan. Jauh. Jauh banget kan? Jauh banget. Oke, jadi kepengen nyobain teknik kimia itu gimana sih di dunia kerja. Mhm. Jadi nyobalah ngelamar ke Asahi Mas, salah satu perusahaan Jepang tadi ya. Iya. ya, yang terletak di daerah Cilegon. Oh, daerah Cilegon. Daerah Cilegon. Jadi waktu pas ngelamar, sudah tuh 3 bulan dari situ prosesnya itu kan dari habis ngelamar, Mhm. 1 bulan itu tes, Mhm. habisnya itu interview lagi, itu kurang lebih 3 bulan proses baru keterima. Ada waktu yang cukup panjang jadi Iya. nggak langsung jadi perusahaan Jepang kan. Betul. Ada ceritanya semua. Melalui nih. proses semua. Kan gitu dari proses itu tuh gimana awal mulanya banting setir itu tuh. Kamu tuh nggak kecelakaan Kesannya- tuh. Sebenarnya berapa lama sih kerja di situ waktu itu? Kalau di perusahaan IT itu 3 bulan. 3 bulan. Hanya 3 bulan. 3 bulan. Terus untuk memutuskan untuk resign itu kenapa? Awalnya apa mungkin nggak Iya. betah atau gimana sebenarnya? Apa emang nggak sebenarnya- masuk? Sebenarnya pengen lebih ke realistis ya. Oke. Kepengen Mhm. mengimplementasikan teknik kimia itu loh. Jadi kepengen kerja di perusahaan
teknik Gua kimia. punya ilmu di teknik kimia nih, gua Betul. mau kerja di teknik kimia, Mau di ngapain situ kerja juga. di lain kan gitu. Iya, iya, Egonya 4 tahun kuliah nggak guna kenapa gitu. Ilmunya guna, nggak kan. kepake. Nggak Udah, kepake, ilmunya ilmu nggak kepake kan Oke, saya. get it. Harus implementasiin gitu. Jadi Oke. ceritanya yang putar balik tadi gimana tuh? Putar balik bisnis dari perusahaan kerja di perusahaan asing, jadi bisnis sendiri tuh. Padahal kalau kita pikir-pikir kan, Mhm. di perusahaan asing udah settle banget, settle parah. Sebenarnya sih iya. Gaji udah kebeli kayaknya iPhone terbaru Di udah atas kebeli. UMR sih jelas pasti. UMR Mm-mm. 5 kali lipat bos. Bener nggak kalau gajinya itu memang Kalau di perusahaan asing ya, Betul. Kalau bicara soal gaji itu lumayan fantastis ya. di perusahaan asing 2 digit. 2 digit Iya. lumayan. Itu untuk fresh graduate tuh. Barangkali ada teman-teman di rumah yang jurusan teknik kimia yang mau kerja kan sekarang nganggur nih, belum tidur makan kan, bisa nih ngelamar di perusahaan tempat Daniel nih. Iya sih. Perusahaan Bener. Jepang guys, bukan kali-kali lagi ini Jepang. Ada emang temanku lagi nganggur begitu, bangun tidur. Siapa tidur. tuh? Nggak tahu gue, tapi siapa sih gue nggak tahu. Itu bukan saya, itu bukan saya. Kayaknya sih. Bukan. Kayaknya bukan. Lanjut. Sebelum lanjut kita kenalan dulu kan belum kenal nih. Oke, Oke, barangkali boleh. teman-teman di rumah nggak tahu kan kita sekarang. Kebetulan saya pertama kali nih Jadi host. di podcast ini pertama kali. Ya. Sebelumnya kan Hasan, di episode sebelumnya kan Hasan sama Betul. Mahdi. Perkenalin sama saya Aman bin Yahya. Aman bin Yahya dari dari sinilah. Sinilah tuh di mana? Oh, iya. Dari sinilah. Dulu saya tinggal di belakang Pasar Kuto, sekarang di KM7 tinggal. KM7. Boleh lah kalau mau mampir-mampir dari Gramedia World, mau mampir makan lapar ya, sokin aja lah ke rumah. Ois, keren loh. Sokin. Gampang. Sokin. Ntar ada Oh, Mas. makanan, ada kentang bisa disetting. Kita main pesta. kopi. Kalau kopi jelas. Di kulkas kopi Diwan banyak. Wah. Setiap hari banyak. Tapi nih gue belum pernah Apa? nyobain kopi Diwan, Jon. Lu belum pernah? Belum pernah. Lu enggak pergi dari sini lo. Gua first time Lu banget pergi sih. dari sini. Lu Gua nggak ngapain lu tahu. pernah kopi? Seorang Palembang harus bisa Boleh. harus Nyicip dong, gua mau nyicip. Dicobain dulu nih kopi nih. Ada pelayan Ya. baru kita nih. Iya. Cobain sini, boleh. Coba dong. Wuih, ini gede banget tuh. Oh, Jon. gede. Kita bagi ke Gede teman-teman dong. dulu nih. Setiap hari di rumah ada stok di kulkas ada stok kopi Diwan ini berapa liter banyak. Karena gue Boleh, sendiri boleh, termasuk boleh dituangin pecinta dulu, kopi ini. Tolong dong. Agak aus Oh, nih. Jadi langsung minum. Kita cobain dulu kopi Jam Diwan ya? setengah 2 di Palembang Ini kopi Diwan panas. Balik magang kan asik nih ngopi nih kan. Iya. Boleh dong. Cobain dulu dong kopi dituangin. Diwannya. Oke, boleh dong. Enak kan nih? Tanya bos aja Ah, kalau oke. enggaknya. Bos yang bisa. Iya. Oke. Jadi taruh di belakang aja kali. Biar enak. Boleh. Nggak, ini sorry kalau boleh nanya nih, ini kopi apa nih? Apa signaturenya dari Diwan kah atau gimana? Iya, nih? ini signaturenya Diwan. Gimana? Jadi sebelum kita balik lagi ke sini Iya, ya. balik yang Boleh. tadi balik tadi tuh dari sini ya. Oke. Oke. Jadi sebelum kita cerita tentang Boleh, boleh. Diwan, cerita dulu backgroundnya Diwan ini terbuka. Jadi pas saat kerja di salah satu perusahaan Jepang di Ya. daerah Cilegon, itu selama kurang lebih hampir 3 bulan. Iya, benar. Hampir 3 bulan dengan fasilitas yang luar biasa ya. Ada mes, kolam renang, Iya. pokoknya Wow. semua fasilitas itu oke lah. Udah settle ya. Betul. Gaji betul sekali. bagus, Bagus. fasilitas Betul oke. sekali. Kenapa? Ada ke-triggernya kenapa? Iya, nih? agak Trigger. bingung loh. Iya, jadi pas saat itu Iya. kebetulan ada musibah. Aduh. Ada musibah. Musik sedih bisa disetel deh. Kenapa tuh? Jadi abah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita untuk Ah, Dana. Mm-mm. Jadi pas saat itu yang di Palembang itu cuman orang tua, Oke. Orang tua. orang tua sendirian. Ibu ya. Kakak-kakaknya Ibu. kerja juga di mana? Eh, Akhirnya memutuskan pulang hanya iya, Karena karena ibu yang sendiri. yang memungkinkan untuk pulang ke Palembang itu cuma saya. Sebab kakak saya itu sudah kerja duluan dan udah lumayan lama. di Yang satu di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Wow. Jauh. emang keluarga hebat semua kayaknya. Oke. Amin. Kalau udah pinter emang keturunannya kali Susah ya. sih, Nggak susah. bisa di ini. Kalau udah keturunan pinter. Susah, keren banget. Jadi yang sih. kedua itu di salah satu perusahaan Sinatmas Mhm. dan di background industri juga. Oke. Jadi tiga-tiganya ini background teknik kimia. Saya ini tiga saudara. Teknik kimia semua dan kerja di industri semua. Industri. Iya.
Itu berapa saudara kalau boleh tahu tuh? Tiga Tiga, saudara. Tiga itu. Laki-laki Berarti semua? Paling kecil ya? Iya. Laki-laki semua? Iya. Oh, kalau ada perempuan bisa dikenalin nih sama teman-teman jomblo di sini nih. Tapi saya nggak ada laki-laki semua ya. Jadi mungkin untuk perempuan di rumah, laki-lakinya 3 nih masih jomblo semua nih kayaknya nih. Iya. Jomblo semua nih kayaknya. Barangkali ada teman-teman di rumah yang mau ya bisa lah kontak-kontak. Enggak, yang gue pertanyain gitu Apa, kan, apa tuh, biasanya apa kan kalau Arab ya, kita sebagai Arab Iya. biasanya kan nikah muda tuh bukan hal yang ini lagi lah, hal normal lah ibaratnya itu. Ya, sebelum nikah bangun bisnis dulu, kembali lagi kita bisnis tadi gimana ceritanya? Gimana cerita bisnis lagi nih? Jadi Ntar balik baru nih. Balik Oke. lagi. Udah resign dari perusahaan situ. Kita lebih mementingkan orang tua lah jelas kan. Iya benar banget dong. Jadi kita balik Iya. untuk nemenin orang tua. Dan saat balik ke Palembang itu baru memulai untuk berpikir bisnis. Nah, awalnya sih mau kerja di Palembang, tapi kayaknya ya udahlah, mending bisnis sekalian langsung. Gitu. Nah, sebelum dari kopi itu saat kuliah ada namanya Ajib Oil. Itu produk Pernah produk dengar? dari mana? Ya, Iya. pernah dengar, pernah? Pernah tahu, Pernah pernah ya? tahu. Kayak tubuh dewa kayak gitu ya. Nah, Iya. betul. Pernah dengar kabar angin tuh ada tuh Ajib Oil tuh, tapi nggak pakai karena gue nggak ada gen bewok. Kita juga gen bewok nih. Tapi kalau misalnya pakai Ajib Oil tuh bisa numbuhin, Bisa, walaupun ini nggak ada gen. Ini nggak ada gen bewok bisa. Wah. Nggak, menarik kita potong bentar ya. Oke. Ajib Oil gen bewok belajarnya dari mana? Dari YouTube kayak atau dari mana gitu? Gitu. Jadi saat kuliah ini sebenarnya. Oh, Sebenarnya kimia. Ajib Oil ini sudah tercipta saat kuliah. Jadi waktu itu ada salah satu mata kuliah yang menuntut untuk entrepreneurship. Oke. Iya. Ada emang. Tapi entrepreneurship itu lebih ke teknik. Yang nama matkulnya itu technopreneurship. Oke. Nah, jadi di situ kita dituntut untuk buat suatu hal, suatu benda atau suatu rancangan apapun yang bernilai uang. Oke. Jadi daya jualnya itu tinggi. Nah, di situ baru saya kepikir di riset lah si Ajib Oil ini tadi Oke. dengan tujuan pengen numbuhin bewok. Dari pengen keresahan minat. diri sendiri ya. Iya. Dari keresahan diri. Iya, dari keluh kesah diri Lagi sendiri ngaca, pengen bewok. nggak ada kan? bewok kan ya, kurang ganteng kali ya. Harus tumbuhin bewok kali ya. Iya, betul. Jadi kan pernah pakai produk dari luar, Iya. tapi nggak mempan. Kurang efektif gitu ya. Kurang efektif. Mhm. Jadi makanya di riset sendiri, dicari-cari artikel apa sih bahan-bahan yang bahan alami Iya, untuk herbal numbuhin nih. bewok kan. Iya. Jadi udah tuh, kan ada fasilitas tuh di kampus, Oke. ada lab. Ya udah riset di sana. Riset ternyata pas dicobain sampel ke cewek, Hah? nah, ayo. Bentar, itu Ayo cewek? loh. Enggak. Ayo loh. Sampel ke cewek ke bagian mukanya. Enggak, tar dulu, gue bingung ya kan. Cewek nggak mungkin bebewok guys. Iya. Enggak. Enggak naro. Iya. Nggak enak gue mau nanya naronya di mana. Daripada kita potong, lanjut dulu deh. Oke. Gimana ceritanya Minum dulu, cewek? minum dulu. Boleh. Minum dulu. Biar seger kali ya. Enggak, kalau ngopi tuh ada caranya, Bos. Gimana Nyeruputnya caranya? Caranya gimana? Waduh. Kalau orang Korea gini, orang Korea. Orang Korea itu soju, Mas. Soju bukan ya, bukan. Iya, salah. Haram, nggak Salah, boleh. salah. Jangan ya, nggak boleh minum Ya, alkohol, nggak boleh. Skip dosa bahas soju. Iya. Kita bahas kopi aja di sini. Nggak tahu soju apa ya. Jadi lanjut ya. Boleh. Ke Sampai cewek mana tadi, ke Sampai cewek. mana Ke tadi? cewek. Cewek. Diterapin ke cewek itu gimana? Ajib Oil ke cewek. Iya. Oke. Jadi teman-teman ini ternyata teman-teman kampus ini pernah ada obrolan Oke. ketika saya presentasi untuk numbuhin bewok tadi. Iya. Ya kan? Ya. Sebelum dibuat kan kita presentasi dulu. Ya. Presentasi dulu kalau ACC Iya. baru kita buat. Jadi banyak yang nanya nih. Kebetulan saya baca artikel memang untuk cewek itu sangat bisa. Untuk bulu mata, untuk alis. Bulu mata. Oh, bulu Alis. mata. Memang kalau cewek yang bulu mata alis tebel memang yang Iya. Iya, Emang banyak yang betul. iri sih punya alis. Iya. Aduh. Pak Alis ya. Iya, benar. Biasa aja. Terus. Jadi udah dicobain nih, ternyata sangat efektif. Itu cepat gitu? Iya, dibanding produk-produk luar yang berbahan dasar kimia dan lain-lain lah. Ya. Jadi setelah dicobain sampel ke beberapa orang, itu range pertumbuhannya itu dari 3 sampai 7 hari. Sampai Udah kelihatan? Udah kelihatan. Gimana pakai 1 tahun nih? Gini mungkin kali ya.
Anjir berbulu semua. Iya, itu cepet Iya. banget. Kan biasanya Itu yang cepet banget. cepet-cepet harganya mahal tuh, harganya mahal. Di luar ekspektasi sebenarnya. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Harganya nih biasanya yang cepet-cepet tuh Bisa lebih mahal, karena kualitas kan. Kualitas. Benar. Karena Itu harga banyak berani mesinnya. berapa? Sangat murah sekali dulu waktu pas pertama kali jual itu Iya. cuma 15.000. Itu berapa mili? Kurang lebih 6 sampai 7 mili. Botol roll on. Oles yang oles ya. Oh, roll on. Oke. Betul. Kurang lebih segitu. Mm-mm. Ternyata banyak peminat, kita produksi lebih banyak lagi. Ya bahan bakunya lebih tinggi kan, naik. Kita hitung-hitungan, kita naikin lagi harganya jadi 30.000. Supply demand ya, supply Iya. demand. Oke. Demand banyak, supply dikit nih. Kita naikin Ternyata harganya. banyak permintaan. Banyak lagi demand-nya. Banyak permintaan. Jadi alhamdulillah kemarin itu sempat ngirim ke Kalimantan. Oh. Ada yang minta di Kalimantan, supplier minta 1.000 piece. Enggak. Ini mungkin tips bisnis untuk teman-teman di rumah ya. Kenapa bisa sampai ke Kalimantan itu dari jalur influencer kah atau gimana itu? Jadi sampai ke Ya, Kalimantan. otomatis kan kita kan promosi. Promosi ke di teman. sosial media ya. Hmm. Sosial media. Jadi oke balik lagi ke Ajib Oil. Setelah Ajib Oil kan nih sudah kerja, habis kerja balik ke Palembang. Lanjutin Ajib Oil lagi tapi nggak terlalu fokus. Nah, lihat perkembangan bisnis kopi di Palembang ini luar biasa. Iya benar, memang Betul, banyak-banyak ya coffee shop. Lagi menjamur. Iya, kemarin yang ya. beberapa tahun terakhir lagi Lagi naik meningkat banget nih, sih, lagi parah. naik. Itu sebelum Covid. Sebelum Covid. Iya, sebelum Covid, Iya, sebelum Covid, benar. Jadi kepikiran untuk jualan kopi dan memang hobi kopi. Hobi kopi juga ya. Emang suka sebelum minum kopi ya. Namanya kalau di Arab gahwa. 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 Jadi Oke. Minum lagi ya? boleh minum. Ini udah habis nih. Saking enaknya udah habis nih. Owner aja belum habis nih. Tapi gue jujur ini enak banget sih. Keenakan karena Enak banget. gini juga singgung bentar. Saya juga pencinta kopi nih. Banyak daerah-daerah di Palembang yang sudah gue cicipin kopinya enak atau enggak nih. Emang rasanya banyak yang enak, cuma rasanya banyak yang sama. Nah. Rasa banyak yang sama. Nggak jauh beda lah. Ya nggak jauh beda. Misalnya apalah sih? Signature-nya paling kayak nggak ya, apa-apa gitu yang kopi basic susu, lah. apa, Kopi susu. aren gitu ya. Aren. Standar Itu lah. Pas gue pertama kali nyoba datang nih owner Diwan kapan buka sih? Berapa tahun yang lalu? 2 tahun, 3 tahun? Diwan itu 2019 akhir. Iya, belum yang ke tempat kemarin kan? Iya. Pas coba ini rasanya khas nih, rasanya khas. Oh, Kayak iya. gue cicip lagi ya. Boleh lu cicip dulu. Emang ada sesuatu yang beda sih dari ini? Gue juga bingung, nggak mungkin lah gue nanya Nggak, kan. kita nggak mungkin resepnya nggak mungkin di-spill Iya, kan. Ntar banyak yang muka nih Dewan nih, nggak mungkin kan. Kalau kata wong Palembang tuh ada bacoannya. Anda bacaan Ada juga bacoannya. lu. Oh, ini kopi sebelum dibuat hiasinin Ada apa bacaan gimana? juga lu. Lah. Jadi hati-hati lo minumin ntar. Ntar lu Keruk ya? ngerasa suka nih sama Daniel nih. Oh, Ada bahaya. jampi-jampinya nih. Ada peletnya kadang. Bahaya juga. Ada doa-doanya, ibarat kata doa orang tua. Bacaannya doa orang tua. Bisa jadi. Karena kan dia pulang Iya, nih. pulang demi orang tua. Demi jadi. orang tua. Demi orang tua kan sukses insya Allah kan karena orang tua kan. Amin. Kan itu bacoannya kan, bacoannya Bacoannya, doa orang tua. Bener. Itu yang keren. Itulah keberkahan dari orang tua. kan? keberkahan dari orang tua. Amin, Lanjut amin, ke amin. tadi Sampai mana kita tadi? ke Ajib Oil sampai yang Ajib mau Oil. transisi lah dari Ajib Oil ke Oke. Diwan tadi. Mm. Jadi dari pencinta kopi, Iya. nyobain buat kopi, Mm-mm. ternyata enak. Enak. Menurut pribadi enak. Dicobain ke lingkungan sekitar dulu, ke kakak. Teman-teman ya. Iya, Nggak, teman-teman. gimana caranya pas awal bikin kopi itu maksudnya kayak apa, punya teman dulu nih yang emang bisa bikin kopi kan? Kan Iya. sebelumnya cuman penikmat, Iya. bukan pembuat kan? Itu gimana cerita itu? Awal gimana cara berani untuk ngebuat? Ilmunya. Ilmunya tuh. Sebenarnya ilmunya itu lebih ke trial. Trial and error. Yes. Eksperimen Gimana berarti. tuh? Eksperimen sendiri. Dari kan kita kan punya basic nih, kopi kan namanya kopi diseduh, Iya. kasih susu segala macam selesai. Iya, itu Iya. basicnya. Ya kan, basic kan. Iya. Semua orang bisa pasti. Bisa. Semua orang Bisa. bisa. Nah, dan kita pengen rasa yang lebih Beda. different. Yes. Lebih beda dari Be yang different. lain. Iya, harus Oke. kayak gitu. Jelas. Jadi dicobain terus, mungkin lebih dari 100 kali trial Untuk untuk menciptakan signature ini. resep rahasia ini. Iya. gitu. Hebat. Jadi udah sampai ketemu formula yang pas, Mhm. baru dicoba-coba jual. Itu tahun 2019 akhir. Tahun 2019 akhir nyobain buat ini, jualan pakai botol. Botol ini, bukan? Iya, Oh, botol ini? enggak. Botol ini juga, terus ada botol yang kecil lagi. Oke. 250 ml. Kalau ini kan yang 1 liter nih, Yang pakai ini, yang pakai kaca ya. yang pakai kaca, Iya. betul. Jadi pas saat itu ternyata banyak peminat. Dan alhamdulillah dicintain sama orang-orang. Iya.
diterima, maksudnya diterima sama masyarakat tuh diterima gitu kan. Dan banyak juga pesanan, banyak orderan. Itu masih waktu itu kita sama Kardinal tuh masih jualannya masih di rumah tapi. Apa Iya, emang masih udah di punya rumah. toko gitu? Masih di rumah. Masih di rumah Masih berarti. di rumah dan belum online. Masih offline di store aja Iya, udah gitu. masih, Emang udah- masih di, maksudnya masih di sosial media, belum di kayak Toko. platform Gojek, Ya, oh, Grab belum, dan belum, lain-lain belum. itu belum. Belum, oke. Jadi ternyata banyak pesanan. Terus banyak juga permintaan, Kak, ready-in di GoFood dong, di GrabFood, dan lain-lain. Karena banyak permintaan tadi kan. Banyak permintaan, makanya kita daftar. Nah udah daftar di Gojek, di Grab, ternyata banyak lagi permintaan. Buka toko dong gitu ya. Teman-teman banyak yang ngajak sih, Nil, kenapa nggak buka coffee shop? Nanti dulu lah, ngumpulin modal dulu. Modal gede memang. Iya, ngumpulin Gede. modal dulu. Jadi udah seiring waktu berjalan, COVID, ya kan? COVID, ternyata permintaan tambah kenceng. Sama kan bukan Iya. ambruk bukan? Enggak gini, Nah. yang menariknya lagi, pas awal kita buat signature ini, emang punya berekspektasi bakal laku banget nih. Apa emang nggak disangka gitu? Awalnya kan coba-coba. Awalnya coba-coba. Awalnya kita jual. coba-coba. Dari penikmat nih, Kayak nggak asing Iya. tuh. Penikmat diterima sama lingkungan terdekat, Dia coba jual, diterima. diterima. Yuk, kita buat. Emang Emang berdasarkan betul. hati dan permintaan masyarakat nih. Iya. Itu passion tuh. Karena kalau Passion sih. kalau memulai Iya. untuk sesuatu bisnis itu Mm. harus dari apa yang kita sukain. Kalau menurut saya pribadi ya, Iya. Jadi definisi bisnis menurut coba opini Kardinal tuh bisnis itu apa sih sebenarnya? bisnis itu Untuk Kak Daniel, sebenarnya, opini ya? Sesuatu ya, apa yang kita kerjakan dengan sistem Iya. untuk memperoleh keuntungan. Pasti untuk memperoleh keuntungan Iya, ya. pasti. Jadi kalau Kalau bisnis tidak boleh untung, buat apa bisnis? sedekah itu namanya bisnis, itu namanya sedekah. Sedekah boleh Sedekah. untung. Sedekah boleh untung akhirat ya. Boleh, iya dong. Bener, tetap. Jangan salah, sedekah boleh Astaga. untung. Sorry teman-teman. Iya, sama. Malah kunci utama bisnis itu harus sedekah. Sedekah. Ya, kalau Jadi- bisnisnya mau maju, banyakin sedekah. Di awal sedekah giveaway dulu ya. Ya. Saya penikmat giveaway juga nih. Oh penikmat. Dari Daniel juga. Enggak emang lu Dari demen awal. gratisan aja. Mahasiswa belum kerja gimana? Bener. Gratis ya libas aja gratis. Mau yang murah apalagi gratis kan? Iya, Diwan. Paling depan. Murah, enak. Beuh, Parah. ngerti lagi sih. Di saat coffee shop lain harganya tinggi-tinggi, Iya. dengan rasa ya biar minimum lah, yang biasa aja. Standar. Baca. Agak dalu gak ada. Iya, Diwan menawarkan sesuatu yang berbeda, rasanya beda, Ya. dengan harga yang affordable lah untuk kantong kita kan, Bener 20.000 kan satu ininya. Benar. 1 liter 20.000. Ini rasanya cuma signature doang atau gimana nih? Ada kopi lainnya nggak? Ada kopi atau non Kalau- kopi? Enggak, kalau ini kan kita bercerita yang zaman dulu nih. Tahun 2019 Awal-awal kan. Awal ngeluarin Baru- signature inilah. Iya, cuma jual kopi botolan dan satu jenis ini, yaitu signature. Oke. Terus setelah habis dari Covid kan gini. Biasanya orang ya, walaupun kayak orang tua gue nih, contoh kan dia kan kerja pas lagi Covid itu bener-bener turun loh. Parah. Grafik Parah. buat kayak pekerja itu tuh pada turun. Semuanya, semua Banyak sektor- banget yang di sektor PHK, bisnis ya. bener. Kayak orang-orang yang karyawan di PHK segala macem. Enggak, kenapa bisa kopi bisa naik di Covid? Di Covid. Mungkin orang banyak stres nih, butuh kopi nih. Mungkin Di coba rumah. gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah ya kita namanya rezeki kan Allah semua yang ngatur kan. Bener. Iya benar. Memang kalau menurut logika, Nggak masuk akal nggak sih? iya. Orang yang mana-mana lagi Tapi- pada susah. Tapi kalau kita analisa lagi, Mhm. kan orang di rumah semua. Iya benar. Pada di rumah kan, Benar. nggak Pandemi. bisa nongkrong di luar Iya, segala iya. macam kan. Iya. Jadi ya kita kencengin promosinya. Jadi orang mau kerja dari rumah gitu kan, Iya. yang lagi lockdown segala macam kan, waktu itu kan lagi heboh-hebohnya lockdown kan. Iya. Iya kan? Yang awalnya 2 minggu tiba-tiba jadi 2 tahun 2 ya kan. tahun. Mm-mm. Parah sih. Makanya gitu. Memang juga kopi kan namanya ada kandungan yang bikin kita ketergantungan kan. Jadi Iya. ketika orang udah kebiasaan ngopi, walaupun lu mau lockdown lah, lu mau gimana lah, harus ngopi. Bener. Tapi emang kopi ini bukan karena kecanduan, bukan hal yang buruk juga sih sebenarnya. Ini kenapa megang-megang gelas kosong nih? Ini isi lagi isi. Ini kode ya, Isi, jangan isi, aduh isi, parah boleh, nih. boleh. Parah sih kode-kode Boleh ini kita isi parah. lagi Lu Enggak kak, enak sumpah, ini enak sumpah. Gua nggak bohong sih ini, gua serius ngomong. lagi panas-panas gitu ya, biar adem ngopi.
pikiran Lu lancar. denger nih. Isi lagi. Boleh. Lanjut. Emang agak beda sih emang rasanya, jujur. Beda banget. Ada sesuatu, ada di layar keberapa gitu, di mulut tuh, di lidah tuh agak beda. Aftertaste-nya. Aftertaste itu nggak yang gimana gitu, agak sweet. Yang gimana paling unggul nih dari kopi Diwan ini, dari signature ini, kan dari berapa kali trial itu kan kita kan sambil baca-baca artikel juga. Ya. Baca-baca artikel, kopi ini kan sangat mengganggu untuk lambung ya. Asli, iya benar. Iya, Asam lambung benar. Untuk orang yang pernah mah ya. Asam pernah lambung mah. segala Iya. macam gitu kan. Ya. Nah, keunggulan kopi Diwan ini, yang signature ini, itu bersahabat dengan lambung. Oh, jadi kayak ada kopi, ingat ya yang ada brand itu tuh? Iya, beda lagi. Ini Ah. tagline-nya Diwan, bersahabat dengan Dengan lambung. lambung. Iya. lanjut. Keren. Gimana tuh Karena- ceritanya misalnya teman-teman? Karena dari proses pembuatan kopinya itu, jadi si kopinya ini kan ada kadar kafein nih. Ya. Nah, ini kadar kafeinnya mendekati 0. Oh, Iya. kopi mendekati 0. Iya. Kafe ini mendekati 0. Nah, tapi tetap rasa kopi Ada kan? Iya, kopi. ada kopi. Iya, gitu. Itulah kelebihannya Diwan. Nah, Wow. dari riset awal tadi ya, risetnya Iya, trial coba-coba sendiri. tadi ya, trial and error tadi. Trial, terus baca-baca artikel lagi. Oh, ternyata kayak gini. Kan biji kopi ini banyak jenisnya nih, robusta lah, arabica lah, apa namanya, semendo, ada biji macam-macam lah. Iya. Ini pakai yang jenis mana nih? Oh, kalau itu dapur perusahaan. Oh, dapur perusahaan coba Iya dikasih dong. tahu ya. Ntar kalau dikasih tahu banyak yang pengen buka nih. Iya. Orang paham. Kebiasaan nih. Iya, kebiasaan. Gue rencananya pengen nyuri, kita buka bisnis lagi. Gak kena mau nyuri. Iya, karena mau nyuri. Nggak Aduh. bakal bisa. Ini bener-bener Yang punya lebih pinter nih. bos. Main-main sama dia. Iya. Orang gaji 2 juta ditinggal. Aduh, 2 diri tinggal demi kopi bisnis nih. Enggak, bukan. Orang tua. Demi orang tua, demi orang tua. Jangan salah itu. Lagi-lagi demi orang nih. tua. Jadi ditekenin untuk orang-orang yang teman-teman nih di rumah, kalau lu memang mau berkorban demi orang tua, itu lakuin aja nggak apa-apa. Karena Nggak masalah. Allah pasti Pasti. ganti lebih banyak lagi kan. Janji Banyak. Allah itu. Janji pasti, Janji Allah. pasti diganti. Jadi nggak ada masalah untuk mendahului orang tua. Balik ke topik yang tadi. Ya. Awal-awal buka Diwan, banyak permintaan di Nggak, awalnya kan Grab, permintaannya. iya di Ya. Gojek, Grab, sampai buka di toko tuh gimana tuh? Apa emang langsung toko gede gini atau gimana? Enggak. Ada perjalanan juga? Enggak. Di tengah-tengah perjalanan. Covid bukannya? Iya. Tokonya? Tengah Covid. Oke, gimana ceritanya? Menarik banget anjir. Jadi sebelum itu Ya. Diwan ini setelah banyak permintaan Hmm. dan juga banyak teman-teman juga yang ngomong, Ya. Nil, coba deh buka tempat jadi biar bisa nongkrong segala macem gitu kan. Ya. Ya udah. Kemarin sempat buka di rumah temen. Ada juga. Jadi rumah teman-teman. teman. Di rumah teman. Tapi kayaknya kurang kondusif karena kan di komplek gitu. komplek Jadi dalam nganggu warga Ya, sekitar. benar. Nganggu warga sekitar. Berisik segala macam ya. Iya, berisik segala macam karena kan kalau namanya tempat nongkrong. Iya pasti berisik biasanya lah. Kalau Selain nongkrong musik, pasti iya dong, jelas dong. segala macam. Karena Ada posisinya temen-temen rumah. temen Iya. gue juga ada kalau nongkrong gua ketawanya sampai kemana-mana tuh. Ada di sini juga lagi nelpon dia. Kayak gitu ya. Oke, Jadi- terus? Terus gimana? Jadi ternyata kayaknya kurang worth it karena kita nggak mau ganggu warga sekitar. Iya. Nggak mau warga sekitar. Ya udah kita diskusi lagi sama warga. Kayaknya lebih bagus cari tempat yang di tengah-tengah kota. Nah, Kayak gitu kan? dan dibuat khusus memang kafe. Iya. Betul. Khusus tempat kopi kayak Iya. gitu. Jadi ya udah dicari lagi, di riset lagi Iya. di tempat-tempat mana yang belum ada coffee shop. Oke. Makanya Di sini belum Diwan ada. sekarang ini Iya. ada di sini. Ada di sini. Di daerah Pasar Kuto. Iya. Pasar Ya, Kuto. kalau kita lihat di deretan sepanjang jalan Dr. M. Iya. Termasuk Ada kan? pencetusnya kan, tapi Iya. karena Daniel pencetusnya bisa ningkatin value tempat itu. Iya. Banyak juga yang buka-buka bisnis dekat-dekat sini kan. Betul. Jadi bukan menyinggung yang Pecah buka telur di- apa sebutannya? Pecah telur bisa. Bisa. Menyinggung yang di rumah tadi, itulah konsep bisnis ya. Iya. Konsep bisnis yang apa namanya? Kita bisa nih nyari untung tapi jangan Merugikan orang lain. Oke, Betul, ngerti. gitu. Oke, sip. Betul, jangan merugikan orang lain. Ya. Jadi lanjut Mm-mm. habis dari Hmm. rumah temen Heeh. dan riset daerah sekitar, dapatlah di daerah Pasar Kuto sini. Dan kita mikir nih, kalau misalkan
coffee shop biasa itu kan sudah banyak sekali ya. Bener. Di Palembang ya kan? banyak banget. Belamburan. Sangat banyak. Banyak banget. Sudah berjamur gitu kan. Iya. Jadi kita mikir nih, karena kebetulan saya hobi sisa, Oke. ya kan? Ya. Dan kebetulan di Palembang sangat sedikit tempat sisa. Iya sih benar. Dikit banget, Sangat dikit banget. sedikit. Jadi kita lebih ke konsepnya itu lebih ke Arabik kayak gitu. Jadi Oke. orang ngopi bisa sisa, bisa Iya. santai gitu. Arab gitu ya. Iya. Masuk ke kultur kita ya. Culture gitu. Culture-nya. Ya, yang jadi pertanyaan kan temanya Arab nih. Iya. Berarti yang datang Arab doang dong. Enggak. Enggak. Dong, enggak. Banyak juga Umum dong. orang yang umum. umum sekitar datang juga ya. Karena tertarik tadi dengan Iya. konsep baru di Palembang ini ya. Benar. Yang merasakan gimana sih orang Arab nongki gimana sih? Oh, iya, remang-remang kan. Remang-remang. Tapi Kayak kenapa? ada lagu-lagu janda mana aja. Skip. Lanjut. Kenapa janda? Astaga. Agak Kan aneh. lagu-lagu yang lagi naik daun kemarin. Benar, kan? ya. Ente gimana sih ente? Aduh, ini Ah, oke. kadang-kadang ini. Terus kan pas lagi di tengah-tengah Covid kan, itu udah ngeberaniin untuk ngebuka Iya. kafe itu. Terus gimana? Beraninya itu gimana? Karena ya Kan permintaan dari banyak orang. permintaan, satu banyak permintaan, yang kedua memang kita kan kepengen cari duit, Bener. ya kan? Ya, oke, permintaan kan keputusan dari Kak Daniel Iya, sendiri kan. betul. Gimana tuh? Jadi yang pastinya itu kita riset dulu, Bener. kita riset permintaan, Oke. terus juga customernya siapa gitu Iya. kan. Udah dapat, udah semua hitung-hitungannya kita siapin. Ya udah, Bismillah. Tadinya mau buka cuma sekedar coffee shop biasa. Malahan seiring mau buka, oh ternyata nggak bisa ini kayak gini, nggak bisa, biasa-biasa aja tuh nggak bisa gitu kan. Mau nggak usah di dekor, Ya, mau cuman biasa-biasa kayak aja standar gitu kan, bar standar. ini Iya, juga, ya. betul. Hmm. Ternyata ya udah kepalang nyebur. Iya, sekalian Terkonsep, lah. jadi terkonsep ya. Iya, jadi terkonsep. Memang harus, bisnis itu memang harus terkonsep kalau menurut saya pribadi ya. Modal yang terkumpul juga modal yang hasil dari usaha sebelumnya ya. Jadi jualan yang sebelumnya kita dikumpulin bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi Bisa salah masuk. satu. Kan karena kenapa gue nyinggung modal? Karena banyak teman-teman di rumah yang mau buka bisnis, modalnya dari mana? Iya. Modalnya di mana? Menyumbangkan Udah nggak boleh, banyak kan? bacot di situ doang. Banyak kita ya termasuk gue sendiri banyak plan, cuma Ya, actionnya sadar nggak sih. ada. Ya. Actionnya belum ada. Itu action itu penting. Action penting. Action penting. Action sama modal yang Jangan penting. jangan mau memulai satu bisnis itu jangan langsung mau yang besar. Tapi kalau kita Ah, punya passion, punya passion terus juga punya hobi. Mau jalanin bisnis itu jalanin dulu dari kecil-kecilan dulu. Oke, sesuai dengan yang kita lagi di perjalanan untuk Iya. membuka kafe nih. Mau nanya juga nih. Kalau misalkan mungkin teman-teman di rumah juga kayak kita nih belum ada modal, tapi pengen punya usaha. Itu gimana cara? Apa kita harus nyari partner? Kita punya jasa, contoh kita bisa apa? Kita di makanan bisa masak. Kita mau nyari donatur sekiranya orang-orang yang sekiranya punya uang. Apa gimana tuh caranya? Ya bisa. Bisa juga dengan cara kayak gitu. Ya bisa. Kalau mau nyari investor, nyari donatur bisa. Yang jelas hitung-hitungannya harus benar. Ada risetnya ya. Ada hitungannya, ada persentase. RAB katanya kan, rancangan anggaran biaya. Pasti, Iya. pasti itu. Dan kalau misal kita tidak punya biaya nih, yang jelas kan kalau butuh investor itu kan namanya investor pasti kan Ya, duitnya gede gitu iya kan. banget dong. Iya. Kalau seandainya bisa ditanganin untuk dari circle keluarga dulu, ya udah ambil dari situ dulu. Kakak mungkin ya. Iya, karena kalau terlalu banyak ikut campur orang dari luar, kayak gitu investor dari luar, takutnya nanti tidak sepemahaman. Ya. Gitu loh. Tengah jalannya bubar takutnya kan, Iya. karena nggak satu visi tadi. Betul, yang satu pengen kesini, yang satu pengen Pengen kesana, kesana. beda Iya, jalan jadi. beda. Kayak lu Benar. dengan dia tuh. Oh enggak. Dianya yakin, Hasannya yakin gue ganteng, dianya nggak yakin Hasan ganteng, jadi Apa susah. sih, ini, Beda Mbak, keyakinan. Ini lagi bahas apa ini? Nggak tahu kita bahas apa, skip aja kali ya. Enggak, kalau masalah ganteng gimana ya? Kalau ganteng udah ganteng ya. Udah di Udah ganteng. Ini sama pakai emak gua. dadanya gitu gimana tuh? Emang style lagi Emang gini. style gitu, Freddie Mercury. Emang kayak Iya, gitu ya? Aduh. emang lagi suka aja. Karena kan belakang ini lagi panas-panasnya kan. Panas-panas, Tiba-tiba lagi pakai ini. Nah, cocoknya apa lagi panas-panas minumnya? Kopi Diwa. Jelas, Mas. Kopi Diwa. Aduh, Kan, enak jadi banget, gini. anjir. Isyraf gahwa. Isyraf gahwa. Isyraf gahwa. Wallah. Artinya apa? Lazim, Orang nggak lazim. tahu. Nggak tahu nih. Ntar subtitle Artinya subtitle di bawah ya. Bentar. Kita ada translator namanya Syarif Gosim. Ntar kita di subtitle di bawah. Oke, balik lagi kita tadi sebelum buka kafe, perjalanan buka kafe sampai ke sini nih. Gimana cerita itu tadi? Kan dari awal yang kata nggak mau ganggu tetangga segala macem,
terus mau buka di sini. Nah, gimana Iya. perjalanannya nih? Ini kan buka kayak gini bukan duit kecil loh. Bukan 200.000, bukan. Bukan. Ini kan pasti kan awal rugi modalnya gede banget ini. Kata-katanya bangun tangga puluhan juta tuh. Katanya. Tangganya doang. Kata temen gue yang ada sipil tuh ngitung-ngitung tangganya bisa 80 juta nih kata temen gue nih. Siapa itu temen lu tuh? Ada Romzi Pintar banget. namanya Oh. Romzi. Dia sipil memang gede memang pintar parah Ya sih. udah deh, gue tahu tuh orang, udah diam aja. Udah terus Gimana ceritanya tuh? Modal tuh, iya keberanian. Bisa berani. Itu kan pasti pikiran ada Yang ya jelas, rugi segala macam. yang paling penting itu action. Action. Memang. Emang. Kalau kita cuma Bener sih. mikir, cuma riset segala macam, nggak ada action, nggak bakal jadi. Cara Nggak bakal jalan. berani untuk kayak udah gue buka sendiri gitu. Ini Harus, kafe harus. sampai 4 lantai. Lantai. Lu bayangin nih. Ada rooftop. Ada rooftop nih. 1 2 3 rooftop. Gimana gitu loh. Keren loh sebenarnya. Apa memang gini, sebelum kita punya usaha itu kan ada beberapa hal-hal yang kita harus korbankan. Kayak mungkin kita jadi jarang nongkrong segala macam, kita harus fokus ke usaha Betul, itu kan. betul. Apa mungkin ada mindset tertentu sebelum menjadi pengusaha itu ada mindset seperti apa sih sebenarnya? Kayak gimana tuh? Ya ini kan Untuk kita adanya. kan pengen namanya usaha kan pengen nyari duit, Mm-mm. pengen nyari untung, Ya. yang pastinya untuk keluarga dulu. Oh iya benar. Ya kan? Manfaat ya kan? Iya, manfaat. Setelah itu ya kita pengen prinsip manusia ini kan pengen nyari untung sebanyak-banyaknya kan? Iya. Ya gitu. Untuk urusan akhirat. Nah, Aduh, bisa tuh. ya pastinya ke situ. Pasti ke situ. Wah, setelah urusan dunia akhirat. Jangan Jelas lupa, kan? tujuan utamanya akhirat sebenarnya. Pasti, semua orang Iya kan? mati juga ujung-ujungnya. Iya. Bener. Ya udah emang pasti bakal Iya, mati iya. semua. Jangan ditekenin lu matinya tuh jangan ditekenin. Ya, itu Lu dia. matinya liat gua tuh gimana tuh? Ya maksudnya jangan apa ya, jangan sungkan untuk setiap hari itu berbuat Iya, baik. Walaupun lu sedekah. disakitin mau diapain gimana Itu harus tetap tadi harus berbuat kuncinya baik. bisnis tadi. Apa itu? Baik. Sedekah. Sedekah. Iya. Sedekah kalau nggak ada uang gimana? Nah, gimana tuh caranya tuh? Senyum. Makanya kita juga kadang-kadang gunain kekayaan kita, misalnya kita kaya ya, Itu untuk tujuannya. tujuan akhirat. Iya, benar, Jadi mungkin betul. keberanian dari tadi karena memang udah passion, mungkin udah yakin dengan Iya. rasa. Dia Nah. mungkin Daniel berani karena kopi ini diterima masyarakat, mungkin berani gitu ya. Benar, karena benar, benar. udah ada pasarnya, kopi pasti diterima nih masyarakat nih, gitu mungkin. Iya, iya. Oke, awal konsep yang Kak Daniel mikirin sebelum ini terjadi semua Ah. ini gimana tuh? Jadi kan tadi tuh di awal coffee shop sudah pada menjamur kan? Benar. Pada menjamur. Jadi berpikir lagi Hmm. kopi sisa, terus juga riset di tempat-tempat di Palembang ternyata sedikit tempat sisa, Dikit banget. dan juga mungkin edukasi tentang sisa sedikit. Iya sih, bener. Jadi Diwan ini branding nama Diwan ini lebih ke sisa sebenarnya. Sisa. Mm-mm. Logonya Karena kan, aja sisa kan? awal kan kopi nih, Ya, awal-awal iya, kopi. iya. Tapi kopinya tetap, branding kopinya tetap. Hmm. Tapi kita lebih tekankan ke sisa, ya gitu. Mm-mm. Karena kita pengen di sini di Diwan ini jadi tempat edukasi. Ya. Jadi orang-orang yang nyisa itu bukan sekedar sisa, tapi kita edukasi. Dia sisa ini kan lumayan mahal nih, Iya. ya kan? Iya, dari- Lumayan mahal. Mm. Jadi orang sudah keluar duit banyak untuk sisa. Terus kalau nggak diedukasi dia sembarangan nih. Iya sih. Pakainya sembarangan, terus baranya di Muter lah, apa, sotoy lah tuh. Sotoy. Mm-mm. So orang-orang sisa gitu Iya kan. sih paling bener Iya. itu. Iya. Terus kayak Arab gitu ya kan? Setelah disembarangin kayak gitu, Iya. terus dicobain. Kak, kok nggak enak sisanya? Kok nggak enak sisanya? Ternyata pas kita lihat, sudah dikacau katanya. Mm-mm. Kayak gitu. Udah bukan setelan lagi ya? Iya, bukan setelan awal dari Iya, Diwan sang tadi. peracik Mas Daniel ya. Itu. Jadi kan kalau orang nggak diedukasi, mereka sembarangan kayak gitu, sudah keluar duit banyak, rasa nggak enak, dia komplain kayak gitu. Nah, kita sangat Diwan ini nggak mau hal-hal yang kayak gitu terjadi. Makanya dari awal orang sisa pasti dikasih edukasi. Mm. Kayak perlakuan barangnya itu nggak boleh dipindah-pindah segala macam. Pokoknya sampai bener-bener mereka paham. Ya. Nah, baru kalau mereka sudah berapa kali kesini, kita edukasi yang lain lagi, rasa-rasa yang Rasanya, lain, ya. terus juga mix yang lain, Ya. rasa-rasa yang lain kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah orang yang datang ke sini tuh mereka merasakan nyisa itu kayak memang bener-bener lagi nyisa gitu loh. Iya. Dapat Nyisa banget terus gitu. dapat Ilmunya rasa, juga. ilmu dapat juga ilmu. kayak gitu kan.
Jadi nggak sia-sia mereka membutuhkan duit kayak gitu. Enggak kan, ini termasuk keren loh. Karena kan pebisnis gue juga pernah kan nongki di luar yang awal-awal nongki itu pesan kopi nih. Kan kita nggak paham kan kopi. Jadi bukan diajarin malah diketawain. Kita yang nggak ngerti diketawain kan pembelinya merasa insecure kan lain sebagainya. Ini di Diwan ketika orang nggak tahu ya dikasih tahu, dikasih paham gimana ceritanya. Harus kayak gitu. Jangan jadi yang pebisnis yang jumawa lah karena mau gimana pun pebisnis dapat uang dari customer. Jadi jangan jumawa. Iya, jadi bukan sekedar kayak lu dateng ngopi udah beli yang penting udah beli soalnya lu terlalu deh, yang penting lu udah bayar gitu. Penting Enggak, udah dapat duit enggak. Iya. Keren. Bagus memang namanya mengedukasi tadi. Harus friendly lah. Friendly. Oke. Kayak gitu. Terus sekarang kalau boleh tahu nih, baristanya ada berapa banyak sekarang? Kalau barista kita ada 2. Oke. Satu cewek, satu cowok. Oke. Untuk yang ngeracik sisanya? Kadal Yang sendiri atau racik gimana? Sisa ada 2. Ada 2 lagi. Ada 2. Wow. Termasuk saya. Oh, termasuk Anda. Masih ikut campur. Oh iya, Iya, wajib dong. harus. Andil, harus, kita ambil ya. Karena kan saya penikmat sisa nih. Jadi kalau di Diwan itu sebelum sisa itu ada orderan ya, ada Iya. orderan terus sisa diracik. Sebelum dikasih ke customer itu ada Dites dulu dites dulu. Quality control katanya kan. Quality control. Tapi jangan salah paham ntar kena mulut bukan ada alat Enggak, tertentunya ada kan. alat. Jadi Ada namanya. ya sebelum pipet-pipet pipetnya sendiri. lagi. Iya, jadi jangan Ada Jadi dikira. nggak campur mulut. Berarti gue selama ini nyisa di Diwan udah dinempel bibir orang? Enggak gitu. Emang Itu ada mah. alatnya dulu. Trompet tahun baru. Beda. Tet. Astaga. Bukan. Beda. Nah, Kayak gitu. Jadi sebelum itu ada quality control dulu kan. Oke. Nah, itu sebagai quality control saya sendiri. Iya. Kalau saya pikir oh sudah enak nih, Baru. kita kasih customer. Dan juga kelebihan sisa di Diwan itu barangnya gratis refill sampai kapanpun. nyampe It's refill. Iya. sampai mengas sampai apa Iya. mengas Nah, ibaratnya kalau ini. di Jakarta kan ada beberapa coffee shop, gue pernah juga nyisa ya. Kalau Bayar ya? satu bara kita 10.000, 10.500 sampai 10.000. tergantung lah. lu di mana. Iya, Daerah Kemang sih 5 sampai segituan. 10.000 kan. Iya. Di sini gratis. Enggak di Jakarta, di Palembang pun Ada yang kayak gitu. banyak, Banyak lagi. banyak. Kemarin juga Mungkin hampir Iya, semuanya. semuanya. Hampir semua. Tapi enggak yang saya tahu sih hampir semuanya itu bayar. Nggak mau nambah Tapi barang. kalau di Diwan Gratis. Baranya aja bukan rasanya ya. barangnya aja. Kalau mau ganti rasa ya Ada Cuma paling lagi. enggak, Bayar baru. paling Iya sih. pesen baru. paling enak sisanya di Diwan karena ambience Arabnya dapet. Wah. Kan Nah. sisa ini kental dengan nuansa Arab. Culture Arab dong, Iya. culture kita. Jadi dengan nuansa. Jadi lo duduk di sini, kopinya Diwan, sisa dengar lagu Arab, Jo. Betul sekali. Lo keluar hidung lu mancung tiba-tiba ntar. Bisa Udah gitu? nggak lihat, iya. Nggak usah takut pribumi untuk datang aja. Kita welcome. Santai. Oke, terus apa lagi yang gue tanyain? Customer nih, customer. Ya. Kita bicara soal customer itu awal-awal tadi kan image-nya kan Arab nih. Iya dong. Malahan pas awal-awal itu Mhm. sedikit Arab yang datang. Nah, namanya Arabnya dikini datang. Mungkin sekitar 20% itu Arabnya kali. Karena mungkin Arabnya udah ngerasa bosen kali ya. Gue udah sering ini masalahnya awal-awal di kali. Palembang Mungkin lah ya, baru. mungkin lah Oke, nggak tahu mungkin ya. awal-awal. Mungkin. Atau underestimate mungkin. Nggak Jadi tahu. ceritanya 80% orang Ini based on data ya, Iya. based on data. 80% Jadi tadi. sekitar 80% Hmm. itu non Arab. bukan kaum Iya. kita. Ya. Mhm. Dari orang Palembang, orang Chinese dan lain-lain pun Datang sini dan sisa di sini. sisa. Keren. Betul. Aneh, Jadi- konsep Arab yang datang bukan orang Arab gitu. Kan kita juga biasanya orang Arab Ya, biasa di datangnya rumah. ke sushi tempat-tempat lain kan kita ke Jepang juga Oh, iya. silaturahminya. Sekarang kebalikan orang Jepang Kebalikan. orang-orang dari Asia Timur Asia, lah. iya. Asia mana gitu Mainnya ke nggak tempat tahu. kita. Asia Barat. Mainnya ke kita. Bener. Ke Timur Tengah nih. Jadi pas lah, imbang lah. Imbang. Gitu. Karena ini juga iya. ya kalau untuk Diwan yang sekarang ini alamat di mana nih? Kalau jadi mungkin ada yang belum tahu nih. Belum tahu ya, Belum belum tahu. tahu. Jadi Di mana? Diwan ini
yang sekarang ini berarti alamat di Jalan Dr. M. Isa. Jalan Dr. M. Isa nomor 25. Patokannya? Di sebelah Masjid Darul Mutakin. Mutakin. Tinggal cari kalau misalkan Kubah memang hijau, susah, cari di Google Maps. cari aja masjid itu. Iya. Sebelahnya pas. Kubah hijau ya. Kubah hijau. Kalau mau lebih detail tentang Diwan, buka aja Instagramnya Diwan, Oke. coffee_d_1. Nggak, mungkin saya baru kepikiran nih. Kalau orang mau nongki bahasanya kan? Yes, Bawa mobil nih, nongkrong. Oh iya, Bahasa nongkrong, kerennya nongki. Nongki, nggak tahu lah bahasanya gimana. Dia bawa mobil nih, parkirnya di mana? Bisa, parkirnya di seberangan Diwan. Nanti ada tukang parkir. Ada yang tukang ngarahin. parkirnya, ada staff. Ada juru parkir sendiri, Ada bos. juru parkir sendiri. Bisa pale dong, nggak bisa? Nggak bisa, jangan paling. Kalau daerah sini agak yang ada lu keluar hilang mobil. Oh enggak ya? Kayak gitu. Nah kalau Vale. Ya kan dia mintanya Vale kan, dia nggak mungkin kalau Vale. Derek masih derek. Ya kok baru kok di derek Satpol PP dong. Tapi enggak dong, enggak kena Satpol PP dong. Enggak. Enggak dong. Jelas kan. Berarti Resmi, aman. resmi. Karena kita 100%. diatur sama tukang parkirnya diatur. Oke, asik banget sih emang di sini. Tapi emang enak banget sih, adem. Terus konsepnya emang asik banget. Arab banget sih, gue berasa pulang di rumah gitu kayak anjing. Emang Enggak sih. pernah karap? Enggak sih. Enggak pernah. Mak gue pernah. Oh, enggak lo pernah. Emang bisa bahasa Arab bisa? Dikit. Arab condet kan Lugatul gua. Arabia? Hah? Lugatul Arabia. Dikit-dikit. Wallah. Suaya. Iya, Ya, Ini udah jam berapa nih kita nih? Oke, mungkin Udah, kita nggak bakal bisa kita- lama-lama. Kenapa? Ini udah. Iya. Udah habis. Sorry banget. Oke. Makasih banget. Nggak berasa kita Nggak kalau berasa ngobrol sama orang pinter mah nggak berasa. Oh, Ngalur aja sama. berapa 2 jam 3 jam nggak ngerasa. Ditambah lagi kalau nyisya tadi waduh 10 jam nongkrong sini. Parah Kalau mau ngaco. sisa nanti kita buat nanti apa? Boleh ntar di Boleh. belakang kamera aja. Ini ya. Di belakang kamera aja. Belakang kamera. Belakang kamera ya. Kalau di belakang kamera takutnya ada aduh. Makanya kalau penasaran mau sisa di sini langsung bisa Langsung aja ke join sini. kemari. Iya bisa lah kesini. Bukanya sampai dari hari apa sampai jam berapa nih? Dari apa Bukannya sampai hari setiap apa? hari. Jamnya? Dari jam 9.30 sampai jam 23.30. 23.30 setiap hari 23.30. Setiap hari. Nah itu cusuin aja ke sini. Kuy bahasa kerennya tuh kuy. Kuy lah kemari aja sokinnya bos. Iya. Gitu kan. Oke. Iya, nah. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk Kak Daniel untuk waktunya Boleh juga. di-review lagi tadi apa pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari hari ini gitu. Hari ini benar-benar apa ya? Jadi untuk kalian Kalau bisnis ya. bisnis tuh jangan pernah ragu, jangan takut sama yang namanya rugi. Mulai aja, bismillahin aja lu, beraniin, gagal ya gagal, bangkit lagi. Dan Bangkit jangan lagi, pernah bangkit maksud gua. Jangan pernah mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Benar. Jangan pernah. Ya, Dan yang paling penting Satu lagi. birrul walidain. Birrul walidain itu yang paling Utamakan penting, jangan keluarga. dilewatin. Birrul walidain. Insyaallah sukses kalau udah Insyaallah kalau misal kita bisnis, kita birrul walidain sama orang tua, insyaallah bakalan naik. naik sendirinya. Oke, mungkin itu aja untuk next episode. Mungkin ada teman-teman yang mungkin punya saran insyaallah ke akun Instagram kita ya. Apa Di- untuk episode selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Hmm. See you in the next episode. Jangan lupa di-follow Instagram Diwan. Ada ntar di sini kita ting. Oke, Bye bye. kasih.